Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Galeri Pena. Pada kesempatan kali ini saya akan ulas atau bahas tentang cara pembuatan boplang pada sebuah bangunan. Dan tentunya saya akan berikan cara yang paling mudah untuk teknik boplang pada sebuah bangunan, agar kita bisa mengamatinya lebih jelas dan tidak susah untuk pembuatannya. Saya akan jelaskan dulu tentang apa yang dimaksud boplang itu sendiri. Boplang adalah istilah teknik yang berasal dari bahasa Belanda. Boplang yaitu papan lurus dan datar yang dipasang pada keliling atau sudut-sudut lahan yang menurut rencana akan didirikan sebuah bangunan. Jadi boplang itu sendiri merupakan hal utama untuk menentukan sebuah bangunan itu sendiri, atau untuk menentukan ukuran dari sebuah bangunan. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Nah, di sini sudah saya sediakan untuk perencanaan boplang sebuah bangunan. Saya akan pakai ukuran bangunan rumah dengan ukuran 6 kali 6 meter. Yang dimaksud boplang itu adalah papan kayu yang didirikan di bagian sudut-sudut ini, namanya boplang. Ini keliling, dan saya bedakan yang bagian tengah yang garis putih ini adalah benang sebuah bangunan. Benang ini tujuannya untuk menentukan ukuran sebuah bangunan. Langkah awal untuk pemasangan boplang, kita harus dirikan papan-papan kayu ini. Semua harus dipasang dulu setiap sudutnya. Bagaimana untuk cara pengambilan ukurannya? Jika papan kayu boplang sudah didirikan semuanya, kita mudah untuk menentukan dan mengambil ukuran. Misalkan langkah utamanya adalah awal untuk pengukurannya, kita tentukan dulu. Untuk garis lurus ini adalah benang. Kita tarik garis lurus. Ini adalah bagian tepi pinggir dari sebuah bangunan nantinya. Dan papan boplang ini yang bagian atas ini adalah untuk menentukan tinggi level boplang itu sendiri. Ini harus benar-benar lurus. Kita pakai selang air, harus benar-benar lurus, semua rata, karena semua ukuran nanti akan diambil dari sini. Untuk pengambilan ukuran naik turunnya sebuah pondasi, cakar ayam, dan pemasangan awal dinding tembok. Untuk cara pengambilan siku boplang, setelah kita tarik garis lurus ini, kita menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan ukuran segitiga siku-siku dengan ukuran 60 cm kali 80 kali 100 cm. Yang dimaksud cara penentuannya adalah ini. Misalkan arah yang ke kanan sini adalah 80 cm. Lalu benang putih yang ke sini
Lalu yang benang putih ke sini adalah 60 cm. Dan sisi miringnya sini adalah kita ambil 100 cm. Itu rumus dari segitiga siku-siku. Kalau misalkan bangunan ini adalah besar, kita pakai ukuran yang lebih besar. Misalkan 3 meter, ke sini 3 meter, ke sana 4 meter, dan untuk sisi miringnya adalah 5 meter. Itu yang digunakan untuk bangunan besar. Dan saran saya jangan pernah menggunakan siku yang kecil ukuran 30 cm itu. Itu nanti akan melenceng dari ukuran sikunya. Bangunan akan miring. Dan fungsi-fungsi dari boplang ini, yang pertama adalah untuk menentukan tiang cakar ayam. Jadi setelah semuanya kita ketahui dari siku bangunan, untuk sikunya ini ya teman-teman, ini keliling sini adalah siku, bagian garis putih ini adalah benang sikunya. Untuk menentukan tiang cakar ayam sendiri itu sangat mudah. Misalkan kita akan buat cakar ayam dengan kedalaman 1 meter. Dari benang level ini adalah sudah timbangan air, kita tarik ke bawah 1 meter. Dan bagian yang pojok-pojok ini dan semua yang kita akan tempati cakar ayam kita tarik 1 meter. Dan saya berikan dari pengetahuan ini, untuk luas bangunan sendiri adalah kita ambil dari benang-benang putih ini. Misalkan ini ukuran luas bangunan adalah 6 kali 6. Jadi pada luas bangunan 6 kali 6 ini yang dimaksud adalah as tengah dari bangunan itu sendiri. Maksudnya as tengah itu umpama ini pondasi, jadi as tengahnya pondasi, diambil sininya juga as tengahnya pondasi, itu yang dimaksud 6 kali 6. Untuk tiangnya pun juga dapat as tengah sini, ikuti benang ini. Dan yang berikutnya adalah untuk menentukan pondasi. Jadi untuk menentukan pondasi dengan boplang ini kita mudah teman-teman. Misalkan benang putih ini adalah as dari tengah pondasi. Jadi dari benang putih ini kita tarik ke samping kanan. Misalkan ukuran pondasi kita buat lebarnya 30, jadi ke samping 15 dan ke samping 15. Dan untuk naik turunnya kita ambil patokan dari benang ini, tinggi dari sebuah pondasi. Dan yang berikutnya adalah untuk pemasangan dinding bata. Sama halnya dengan pemasangan pondasi. Untuk menentukan ukuran pemasangan pondasi, dinding bata ini nanti dapat as tengahnya benang ini. Misalkan bata yang kita pakai adalah batako dengan ukuran tebalnya adalah 10 cm. Jadi kita bagi 5 cm 5 cm. Yang 5 cm kita buang ke samping dan yang 5 cm kita buang ke dalam. Yang terpenting adalah benang ini adalah as tengah dari bata dinding. Nah, dengan itu kan kita sudah jelas bahwa boplang itu sangat berguna, sangat penting, harus kita pahami untuk
perancangan pembuatan rumah. Setelah kita menentukan desain rumah dan ukuran rumah, untuk penentuan pada lapangan kita menggunakan boplang ini teman-teman. Dan saya akan jelaskan juga mengenai tentang skala pada sebuah bangunan. Misalkan kita sudah menggambar desain rumah dengan perbandingan 1:100. Caranya gimana untuk penggambaran itu 1:100? Apa maksudnya skala ini? Skala 1:100 adalah kita melakukan pengerjaan penggambaran pada sebuah buku atau kertas. Di gambar itu kita bikin ukuran 1 cm. Untuk di lapangan penerapan pada sebuah bangunan adalah 1 meter atau 100 cm. Misalkan lagi ada skala 1:50. Di gambar kita bikin 1 cm. Jadi setiap 1 cm di gambar itu adalah pada penerapan pada lokasi bangunan, pengukurannya adalah 50 cm. Maksud saya adalah penerapan pada lapangan kerja. Misalkan skala 1:200. Di gambar 1 cm, pada lapangan pengerjaan proyek adalah 200 atau 2 meter. Nah, mungkin itu aja sekilas video mengenai bahasan tentang boplang dan sedikit tahu tentang skala pada sebuah bangunan. Semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.